Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Al-Mukarramun, orang-orang tua tiang, para tuan guru, para ustadz, para pengulu, para kiai yang kita hormati dan kita muliakan semua. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, para tokoh kita niki senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saudara tiang, adinda tiang, Ustadz Kamah Yugiarto selaku anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, saudara tiang, adinda tiang, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu. Dan bil khusus tentu untuk keluarga kita, keluarga yang ditinggalkan oleh saudara kita tercinta, yaitu saudara Muhammad Nasir yang saat ini tengah kita makamkan bersama. Hadirin rahimakumullah. Tadi Pak Pengulu yang membisiki tiang, okay. Jadi Ustaz, ini Kak Tuhan, ibu-ibu mau ngangkat jenazah ini ya ke pemakaman. Jadi ibu-ibu yang popong sampai ke pemakaman. Yang bilang untuk apa? Okay. Nah kira-kira ibu-ibu nih, kalau niat atau ibu-ibu mengangkat jenazah ini karena kami yang laki ini sudah sakit semua ya, artinya diharap mampu, sila ibu-ibu yang angkat nih. Tetapi kalau sekiranya ini sedang tren ini Mbak ini ya di YouTube di mana niki, kalau sekiranya ibu-ibu yang menggotong jenazah ini dengan maksud mengubah takdir Allah atas kematian saudara-saudara kita yang lain yang berikutnya, tidak akan bisa Mas kalian. Nggih, tidak mungkin. Itu bukan caranya. Karena Nabi khusus masalah kematian ini Allah tegaskan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggih, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggih, dalil-dalilnya banyak sekali. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idnillahi kitaban muajjala. Idza jaa ajaluhum, apabila ajal kita sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan sedetik pun ya. Dan bahkan juga tidak bisa dimundurkan sedikit pun. Dengan cara apa saja, mau dengan cara berobat, dengan cara apa saja, apalagi dengan cara monggok jenazah niki ya oleh ibu-ibu ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa kita majukan, kita mundurkan walaupun sedetik. Nggih. Mengapa kalau sakit kita harus berobat? Berobat itu tidak menunda ajal kita. Nggih. Berobat tidak menunda ajal kita. Tapi kenapa kita harus berobat? Karena dalam maqasidus syariah kita ya, itu ada namanya yaitu memelihara nyawa kita, hifdzun nafs, okay? Menjaga jiwa kita. Salah satu kewajiban kita sebagai orang beragama, sebagai manusia itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa yang diberikan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ketika kita sakit, kita berobat. Apakah berobat itu merupakan cara untuk menunda ajal kita? Tidak, Bapak sekalian. Ya, berobat itu adalah cara kita menjaga jiwa kita, karena jiwa kita ini diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wajib kita jaga. Maka kalau sakit kepala, ya kita berobat, kita cari bodrek, cari konidin, cari apa saja, itu sebagai tanda bahwa kita menjaga amanat Allah yang ada pada diri kita. Nggih. Ibu-ibu jangan kecewa nggih. Tadi jadi minta izin, gimana kalau ibu-ibu yang bilang kalau maksud kita adalah mengubah takdir Allah, jangan sampai nanti akan mengganggu keyakinan kita. Nggih. Jadi karena tiang di Menggala di kampung sudah Pak, nggih.
Jadi kebetulan hari itu tiang tidak ikut pemakaman di sana. Katanya ibu-ibu yang angkat jenazah ini, padahal jauh ya tempat pemakaman niki jauh. Nah, begitu selesai ibu-ibu ngantar jenazah niki pulang, malamnya ada yang meninggal lagi. Jadi tidak bisa Pak. Tiang pun pernah diprotes Pak, kan di salah satu kampung yang buat keranda dari besi seperti niki yang ada ini. Ya, itu menurut orang tua ini mengundang kematian ya, masa kita sediakan batang korong atau korong batang nanti ya kayaknya kita mempercepat kematian orang, maka kemudian yang berikan itu tidak dipakailah yang bambu, besok pagi ada yang meninggal lagi. Jadi tidak bisa Pak. Sekali lagi ya, ini wajib kita yakini karena ini firman Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kenapa ada orang meninggal dalam usia muda? Kenapa ada meninggal dalam usia tua? Karena memang meninggal ini tidak berdasarkan umur, ya. Tidak berdasarkan usia. Ada anak yang meninggal bahkan baru keluar dari rahim ibunya saja sudah meninggal. Ada yang sudah tua, sakit, lama, ternyata tidak meninggal juga. Kalau orang meninggal karena sakit, maka betapa banyak ya orang-orang yang sakit itu yang kemudian meninggal. Tetapi banyak orang yang sakit kemudian dia sehat. Nggih. Nah ini sekali lagi ya yang mengingatkan diri tiang dan kita semua, insya Allah nggih, kita saling sampaikan karena Nabi tujuan kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan dalam hal-hal yang benar dan juga mengingatkan dalam hal kesabaran. Nggih. Salah satu ini menurut para ulama, nggih, salah satu ciri semakin dekatnya kiamat itu adalah ya semakin banyaknya kathiru mautul fajaah, semakin banyaknya orang yang meninggal secara mendadak. Oh, ini ternyata peringatan untuk kita yang masih hidup nih Pak. Banyaknya orang yang meninggal secara mendadak ini adalah merupakan salah satu ciri-ciri semakin cepatnya atau semakin dekatnya hari kiamat. Nah, sok tua kita sekarang ini ternyata ini peringatan bukan hanya untuk almarhum saudara kita tercinta, untuk kita yang masih hidup ini. Mautul fajaah, yaitu meninggal dalam, ya kalau kita menyebutnya mendadak. Padahal dalam catatan Allah tidak ada yang mendadak, ya, tidak ada. Mengapa? Karena sudah janji kita, begitu kita ini akan ditiupkan ruh kita, ya, maka Allah menjanji, kita ini berjanji dengan Allah atas segala sesuatu proses kehidupan kita dari kita baru dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Ya, di antaranya yang kita janjikan dengan Allah itu adalah kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dengan cara apa kita meninggal, semua sudah kita perjanjikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Makanya kalau ada orang misalnya meninggal di Kalimantan, pulang dulu dia ke Bayan, nyata di Bayan dia meninggal, apa kita bilang? Ya balik janji itu. Oke? Itu dia mengejar janji. Janji apa itu? Janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ruh ini akan ditiupkan kepada kita waktu kita ada di rahim ibu kita. Dan di antara pertanyaan penting ketika ruh ditiupkan itu adalah ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nanti kalau kamu lahir, kalau kamu sudah ada di dunia, apakah kamu akan mengakui aku sebagai Tuhanmu? Maka kita mengatakan bala syahidna, ya. Benar ya Allah, saya akui engkau sebagai Tuhan, ya, dan kami menjadi saksi atas apa yang kami katakan ini, gitu. Nah, sehingga kalau kemudian lahir ke dunia, orang menjadi kafir, orang menjadi musyrik, itu selain karena dia berdosa atas musyriknya, dia berdosa karena dia sudah melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur Bapak sekalian dilahirkan oleh Allah dari rahim ibu kita yang beragama Islam, atau kita lahir dalam keadaan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita syukuri. Kita kan tidak bisa memilih ya untuk bisa lahir ini dari rahim siapa, nggak bisa ya. Seandainya Allah takdirkan kita lahir dari rahim ya ibu misalnya jero ketut atau napi, wah, nih, padahal itu hak Allah. Maka iman Islam itu adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Nah niki, jadi mautul fajaah atau mati mendadak ya semakin banyak itu adalah ciri-ciri semakin dekatnya kita dengan hari kiamat.
Tetapi ada dua ya tujuan Allah, atau ada dua tapi namanya mautul faji'ah. Itu yang pertama bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, mati mendadak itu adalah laknat. Karena apa? Karena Allah tidak memberinya kesempatan untuk istighfar atas dosa-dosanya. Oke? Betapa banyak ya kita saksikan ya, saudara-saudara kita apalah nih sedang napi niki ya, botol masih ada di tangannya, ya gitu ya, meninggal dunia. Ya. Tidak sempat istighfar kepada Allah, tidak sempat bertaubat. Banyak orang meninggal di meja judi, banyak orang yang meninggal di tempat-tempat pelacuran. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi apabila ada orang mengalami mautul faji'ah, mengalami mati mendadak dalam kondisi seperti itu, maka itu termasuk orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang baik, insya Allah seperti almarhum saudara kita ya Pak Nasir ini, insya Allah mautul faji'ah atau mati mendadak itu adalah merupakan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap beliau. Ya, Allah tidak membiarkan dia sakit berkepanjangan. Allah membukakan pintu, dengan pintu itu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi mudah-mudahan kalaupun di antara kita mungkin nanti ya mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita oleh Allah, apabila kita sudah meninggal dunia baik dengan cara mendadak ataupun tidak, maka doa kita yang paling sering kita ucapkan itu adalah Allahumma inna nas'alukal istiqomah wal ikhlas fi ta'atik wa ibadatik, atau kita mohon kepada Allah agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Okay? Husnul khotimah. Maka itulah doa kita. Nah, sehingga Bapak sekalian, yang penting makin tinggi bagi kita yang masih hidup niki sila. Okay? Karena Nabi mengingatkan kepada kita, ya diantaranya itu adalah ya sekarang ini kita rasakan panas sekali Bapak sekalian, ya. Tetapi kalau ada gambaran dalam apa namanya dalam hadis niki, ya dalam riwayat itu dijelaskan bahwa 3 hal yang akan kita alami dan sangat menghinakan kita nanti di padang mahsyar itu, ya. Ya. Yang pertama itu adalah orang-orang yang dihidupkan kemudian apa namanya kemudian kembali atau kita ada di padang mahsyar ya uqatan, uratan, gurlan katanya. Ada 3 kondisi kita. Uqatan itu adalah kita dibangkitkan semua kita ini dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki semua kita. Yeah. Mengapa ini sengaja disebut? Karena padang mahsyar itu sangat panas, ya. Kenapa dia sangat panas? Karena matahari didekatkan ke kepala kita, ya. Sampai ada orang yang keringatnya tergantung amalnya, ya. Ada yang keringatnya itu sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pinggangnya keringatnya, ada yang berenang dengan keringatnya sendiri, ya. Karena pada saat itu semua kita sedang lari kemana-mana mencari tambahan pahala supaya bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okay? Jadi kita ya kalau tiang membayangkan sekarang saja jam 2 ini sila, kenapa sengaja disebut tidak beralas kaki? Coba sila ke aspal nih. Okay? Tidak usah pakai alas kaki, ya. Dengan kondisi seperti ini saja sakitnya seperti itu, apalagi di padang mahsyar. Uqatan, uratan. Semua kita ini maaf ya telanjang semua kita, ya. Tidak ada satu helai benang pun di tubuh kita. Maka sekali waktu Siti Aisyah itu menangis. Ya, Siti Aisyah menangis, dibelai kepalanya Rasulullah, "Wahai istriku, wahai Umairah, apa yang kau tangiskan?" Ya. "Apakah kamu menyesal ya menikah denganku?" kata Rasulullah. Kaget Siti Aisyah itu, "Oh tidak ya Rasulullah. Yang saya bayangkan itu adalah apa yang pernah engkau katakan, bahwa di akhirat nanti semua kita dalam keadaan telanjang bulat. Bagaimana rupanya saya ini ya begitu rapi saya simpan aurat, tiba-tiba nanti di akhirat di padang mahsyar saya dilihat oleh banyak orang dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali." Itu yang disedihkan oleh Siti Aisyah. Maka Nabi kita mengatakan, "Wahai istriku, jangan kamu pikirkan itu." Ya. Sebab di padang mahsyar nanti walaupun semua orang itu tidak berpakaian, orang sudah tidak tertarik lagi untuk berpikir soal ya melihat siapa-siapa yang berpakaian dan tidak, ya. Karena semua orang sibuk dengan amal dan perbuatannya masing-masing. Semua kita
lari ke sana kemari, ya, mencari tambahan pahala kita sampai kita bertemu dengan ibu kita. Kita katakan, Bu, ya sila ina rombok pahalan tiang segede doang. Tetapi ibu kita dengan sedih mengatakan, kahanakku dek bau kan nih. Tak pada rungu diri, ya. Saya pun sedang mencari tambahan pahala, saya masih kurang kah pada yang diri anakku. Ibu yang begitu kasih sayang kepada kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, semua kita pada saat itu uratan dalam keadaan telanjang, ya. Ya kalau anak muda mungkin nanti kita di belakang-belakang artis saja, tapi tidak ada pada saat itu, ya, orang yang peduli lagi dengan orang telanjang dan tidak. Yang ketiga itu adalah gurlan. Ini untuk bapak-bapak, ya. Maaf ibu-ibu, ya, kita ini semua di padang mahsyar itu dalam keadaan seperti orang yang belum bersunat semua, ya. Jadi kita dikembalikan oleh Allah pada titik nol, seakan-akan kita ini anak kecil, ya. Tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Mau banggakan jabatan, pangkat, mau banggakan harta, kekayaan, tidak ada. Jadi Allah sengaja kembalikan kita seakan-akan kita ini anak kecil yang tidak paham apa-apa. Nah itulah kondisi kita Bapak sekalian, sehingga ya mari kita bersama-sama, kalau Nabi kita berpesan menjadikan kematian sebagai pelajaran. Guru yang diam itu adalah kematian. Maka beliau sungguh tiang juga kaget, ya, tadi begitu mendapatkan WA, ya, begitu disebut nama Pak Nasir kaget, ya. Jadi tiang langsung, ya, setelah beberapa acara tadi ada yang datang ke sini supaya Jumatan di sini supaya jangan tertinggal untuk memakamkan beliau, ya. Kita sama-sama bersaksi bahwa beliau adalah orang baik, nih. Jadi beliau ini orang baik. Maka kematian beliau yang secara tiba-tiba insya Allah adalah rahmat Allah yang diterima oleh almarhum ini. Maka kepada keluarga, ya, saudara tiang, istri beliau, anak-anak beliau, mungkin kita bersedih. Tetapi Bapak sekalian, siapa tahu dengan rahmat yang diberikan oleh Allah, beliau wafat juga pada hari Jumat. Subhanallah, sudah dijanjikan, ya, dalam hadis itu bahwa di antara ciri-ciri orang, ya, yang kematiannya itu adalah husnul khotimah, dia meninggal pada hari Jumat. Maka walaupun kita bersedih, tolong ibu, adik-adik tiang, siapa tahu sedang ada ribuan malaikat yang menyambut kedatangan almarhum ini untuk menghantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang berpikir sekarang niki, apakah kematian kita nanti bisa husnul khotimah. Inilah yang perlu kita pikirkan. Nah Bapak sekalian yang dihormati, mudah-mudahan Nabi yang tiang sampaikan ini ada manfaatnya untuk diri tiang dan untuk kita semua. Dan kita doakan almarhum, ya, Muhammad Nasir, orang baik, sahabat baik yang kita kenal ini, mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seperti yang sampaikan tadi, mautul fajaah yang diterima oleh almarhum ini adalah merupakan tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.